Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1202. Mendengar perkataan itu, Prabu menarik nafas dalam-dalam. Dia memang sangat membenci Wira. Tetapi dia juga tahu, apa yang dikatakan Yuda memang benar. Tidak semua orang bisa menandingi kemampuan Wira. Selain itu, yang paling membingungkan adalah Wira malah tidak memiliki keinginan untuk merebut negara. Jika tidak, keluarga baru sudah musnah sejak awal. Keduanya minum bersama cukup lama dan mengobrol tentang banyak hal juga. Terlepas dari status dan yang lainnya, Yuda dan Prabu sebenarnya saling bersimpati. Keduanya merupakan sosok pahlawan di generasinya. Dan pemikiran mereka mungkin lebih mirip dibandingkan dengan Wira. Perbedaan mereka dengan Wira sangat jauh. Bahkan, Yuda juga tidak bisa menemukan kesamaan pemikiran saat menghadapi Wira. Baginya, Wira adalah sosok yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kesamaan pemikiran dengan Wira? Keluarga Barus tentu saja juga tahu perubahan di kerajaan Nuala. Sigra menarik nafas dalam-dalam, dan tatapannya terlihat dingin saat melihat laporan itu. Memang benar, kerajaan Nuala sudah menerima keluarga Juanto. Sekarang, keluarga Barus bukan hanya menghadapi kerajaan Nuala. Ada keluarga Juanto juga, kedua kekuatan itu bergabung menjadi satu. Keluarga Barus memang menang kali ini. Tetapi, keuntungan yang kita dapatkan tidak banyak seperti yang dibayangkan, kata Sigra yang tidak bisa menahan dirinya lagi. Sigra juga bisa melihat inti dari situasi ini. Memang tampaknya keluarga Barus memperoleh satu provinsi dan menyingkirkan keluarga Juanto. Tetapi, kerajaan Nuala tetap memiliki 3 provinsi. Selain itu, mereka juga tiba-tiba memperoleh 40.000 pasukan dan ada keluarga Juanto yang membantu. Gabungan kekuatan kerajaan Nuala itu, mungkin akan lebih kuat daripada mereka. Ada satu hal lagi yang membuat Sigra merasa frustasi. Sejak saat itu, Wira juga sudah menegaskan batasannya. Mungkin kelak, Wira juga tidak akan membantu keluarga Barus lagi. Dia merasa sangat menyesal. Situasi saat ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Hah, Ciputra menghela nafas. Dia juga merasa sangat tak berdaya. Ayahanda, aku ingin pergi ke Provinsi Lowala untuk bertemu dengan Wira, kata Ciputra. Mendengar perkataan itu, Sigra tidak banyak berbicara. Meskipun dia sudah bermusuhan dengan Wira, hubungan putra dan putrinya dengan Wira masih baik. Mungkin dengan memanfaatkan hubungan anak-anaknya, hubungannya dengan Wira masih bisa diperbaiki juga. Pada saat yang bersamaan, di kerajaan Agrel. Setelah mengetahui semua masalah itu, Senia juga tersenyum. Bagaimana menurut kalian bertiga? Kata Senia sambil tersenyum dan menatap Raja Kresna, Raja Ararya dan Raja Tanui. Hebat. Akhir yang bagus. Cerdas. Emang jenius. Ketiganya langsung berbicara. Mereka tentu saja sangat mengerti maksud di balik kata itu. Dan bagaimana semua itu bisa berakhir seperti ini. Benar, mungkin orang itu sangat puas dengan akhir ini kan? Kata Senia sambil tersenyum. Orang yang dimaksud, tentu saja adalah Wira. Wira ini benar-benar mengatur semuanya dengan sangat baik. Tampaknya seperti ingin memusnahkan keluarga Juanto. Tapi tidak benar-benar memusnahkannya. Bab 1203. Hanya saja, dengan adanya keluarga Juanto, kerajaan Nuala menjadi negara terkuat. Meskipun hanya punya 3 provinsi, bagi keluarga Barus mereka tetap ancaman yang sulit untuk disingkirkan. Beberapa orang itu, berbicara bergantian dengan tatapan yang dipenuhi kekaguman. Langkah Wira ini, mengembalikan keseimbangan situasi kerajaan Nuala. Aku rasa, dia bisa melakukan ini karena keluarga Juanto gak bisa diserang. Pembentukan 3 kerajaan ini, sebenarnya paling stabil untuk situasi saat ini. Tapi, keluarga Juanto selalu membuat masalah. Jadi Wira memanfaatkan trik ini, untuk menghancurkan keluarga Juanto dan menggabungkannya ke kerajaan Nuala. Dengan begitu, kerajaan Nuala mungkin akan sulit untuk dihancurkan. Kata Raja Kresna sambil tersenyum dan tatapannya juga terlihat dipenuhi dengan kekaguman. Wira ini benar-benar luar biasa. Kali ini, keluarga Barus pasti akan sangat marah.
Bukan hanya sudah menyinggung Wira, mereka juga mengirim keluarga Juwanto yang terluka ini kepada lawan mereka. Sudah melakukan begitu banyak, tapi hanya mendapatkan satu provinsi saja. Tampaknya, kerajaan Nuala yang paling kuat. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, mereka mungkin masih bukan tandingan kerajaan Nuala. Keluarga Juwanto memang kalah. Tapi, mereka juga nggak boleh diremehkan. Kata Senia dengan tersenyum dan tatapannya sangat memuji. Tapi, hal ini juga punya dua sisi. Bagaimana keluarga Juwanto memanfaatkan situasi ini? Bagaimanapun juga, mereka sudah hancur. Jadi, mereka akan datang kepada Ratu Kerajaan Nuala. Wira sangat cerdas. Kalau mereka bisa menstabilkan keluarga Juwanto, mungkin keluarga Juwanto perlahan-lahan akan kehilangan niat merebut kekuasaan dunia. Dalam kekecewaannya, pada saat ini, Raja Ararya juga berbicara dan kata-katanya sangat tepat sasaran. Kerajaan Nuala ingin mengendalikan keluarga Juwanto, juga bukan hal yang mudah. Kenapa kita harus memperdulikan itu? Lagi pula, kali ini kita kehilangan kurang dari 20.000 pasukan. Tapi, mendapatkan Provinsi Ladu. Sebenarnya, kita adalah pemenang paling besar. Pada saat ini Raja Tanui berbicara. Ini adalah urusan kerajaan Nuala. Makin baik, jika pertarungan mereka makin sengit. Mendengar perkataan itu, semua orang juga tersenyum. Karena memang benar perkataan Raja Tanui. Namun, Senia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saat ini, mungkin keluarga Barus dan keluarga Juwanto membenci Wira. Aku benar-benar khawatir keduanya nggak tahu diri dan menyinggung Wira. Pada akhirnya, Wira akan terpaksa merebut kekuasaan. Kalau benar-benar seperti itu, entah kapan kerajaan Agrel akan bisa menguasai 9 provinsi. Senia mengkhawatirkan hal itu. Dilihat dari reaksi Wira saat ini, tindakan keluarga Barus sudah melukai hatinya. Jika tidak, Wira juga tidak akan memisahkan diri di Provinsi Lowala. Kerajaan Agrel juga bisa memahami bahwa keluarga Barus takut Wira akan bertindak. Sehingga, lebih baik sekarang Wira memisahkan diri dari mereka dan mempertahankan Provinsi Lowala. Dibandingkan dengan keluarga Barus, satu provinsi memang sangatlah kecil. Namun, meskipun melibatkan semua pasukannya keluarga Barus, mungkin akan sulit untuk menaklukkannya juga. Benar, semoga keduanya nggak terlalu keterlaluan. Kalau Wira benar-benar terdesak, keluarga Juwanto dan keluarga Barus mungkin akan musnah. Kalau Wira mengendalikan kerajaan Nuala dan 9 provinsi, benar-benar akan sulit untuk kita menaklukkannya. Semua orang menganggukkan kepalanya, tidak ada yang meragukan perkataan Senia. Orang yang begitu cerdas dan memiliki kekuatan bertarung seperti ini, orang-orang di dunia ini mungkin akan menakutinya juga. Namun, yang paling ketakutan, tentu saja adalah keluarga Barus, keluarga Juwanto dan kerajaan Nuala. Kali ini, kita tidak tahu berapa lama ketenangan yang dibuat Wira ini akan berlangsung. Senia menarik nafas dalam-dalam dan tatapannya terlihat penuh dengan kekhawatiran. Wira, tentu saja juga tahu tentang semua hal itu. Dia merasa sangat puas. Ini adalah situasi yang dia inginkan. Keluarga Juwanto juga membuatnya terkesan. Karena, mereka berani menyerah. Kumar dan Prabu ini benar-benar sosok yang luar biasa. Di antara duduk di samping Wira, bersama dengan Danu, Dodi, Mandra dan yang lainnya. Bahkan, Mary dan yang lainnya juga sudah tiba. Sekarang, Provinsi Lowala sudah menjadi milik mereka. Mereka, tentu saja harus membangunnya dengan baik. Bab 1204. Semua orang berdiri di sana dan menatap. Dengan tatapan yang tentu saja juga terlihat bersemangat. Meskipun satu provinsi tidak besar, untungnya mulai sekarang provinsi itu sudah menjadi milik mereka. Wira menatap semua orang dan berkata sambil tersenyum. Sekarang, Provinsi Lowala sudah di bawah kita sepenuhnya. Mulai sekarang, kita juga nggak perlu tunduk kepada siapapun lagi. Tentu saja, nggak ada yang berani mengganggu kita lagi. Setelah menyelesaikan kata-kata pertamanya itu, Wira pun menunjukkan sikapnya yang menerima diri dan bebas. Semua bawahannya menahan semangat mereka dan tidak berbicara. Karena, mereka tahu masih ada yang ingin disampaikan Wira. Dulu,
Aku pernah berpikir untuk menguasai satu provinsi sendiri. Tapi kalau kita makin kuat, ada banyak orang yang akan khawatir dan takut kepada kita. Kita sudah berusaha menurut, tapi masih ada orang yang takut juga. Jadi, daripada dicelakai mereka, lebih baik kita menguasai satu tempat saja. Meskipun enggak besar, sudah cukup juga buat kelangsungan hidup kita. Hanya saja, wilayah kita ini agak tandus. Sekarang, hal pertama yang harus kita lakukan adalah giat mengembangkan bisnis. Wira langsung mengatakan hal pertama yang ingin dia lakukan. Provinsi Lowala memang tandus. Untungnya, perkembangannya selama 2 tahun ini cukup baik. Namun, banyak sumber daya dan bisnis tidak berada di Provinsi Lowala. Tambang garam, tambang besi, tambang batu bara dan sebagainya pun tidak ada di sana. Namun semua itu tidak penting. Semua barang itu, pada dasarnya adalah rezeki dari alam. Yang ingin dilakukan Wira, adalah membangun sebuah pasar perdagangan yang besar. Pasar ini, harus bisa memuat kerajaan Nuala, kerajaan Beluana, kerajaan Agrel, bahkan kerajaan Monoma pun tidak bisa menghindarinya. Hanya dengan cara ini, Provinsi Lowala baru bisa memiliki sandang dan pangan yang cukup. Mulai sekarang, kita akan mendirikan pasar dan perdagangan di Provinsi Lowala. Dan pabrik untuk pengembangan bisnis. Semua keluarga besar, boleh mengontrak pabrik dengan pembagian keuntungan 70% kepada mereka. Keluarga tak bermodal, boleh bekerja sesuai kemampuannya dengan pembagian 70% juga. Sebagai gaji bulanannya pembangunan awal, pabrik akan fokus di Dusun Darmadi. Ketiga istriku, aku serahkan tugas ini kepada kalian. Setelah Wira selesai berbicara, wajah Wulan, Dian dan Dewina memerah. Tetapi, mereka tetap bangkit dan berkata dengan hormat. Kami terima tugasnya. Wira menganggukkan kepalanya, lalu kembali berkata. Mendirikan pasukan Provinsi Lowala. Untuk melindungi keamanan provinsi, bulanan mereka 2 kali lipat lebih banyak dari kerajaan Nuala dan kerajaan Ahola. Paman Hasan dan Mandra kalian yang tentukan jumlah spesifiknya. Begitu Wira selesai berbicara, Hasan dan Mandra segera menganggukkan kepalanya, kami mengerti. Setelah hal itu selesai, Wira kembali berkata, Mary, mulai hari ini kalian pastikan keamanan setiap kota. Aku nggak ingin melihat ada tuan tanah yang menindas rakyat miskin dan nggak ingin melihat orang yang menggunakan kekuatan senjata untuk melawan kita juga. Wira ingin mengembangkan profesi, tetapi dia juga ingin orang-orang merasa tenang. Ada banyak keluarga kaya di Provinsi Lola. Wira, tentu saja harus menekan mereka juga. Mendengar perkataan itu, Mary merasa sangat senang. Sekelompok perampok ini, akhirnya bisa melepaskan status mereka juga dan mulai sekarang, menjadi warga resmi Provinsi Lowala. Mengenai gaji bulanannya sama dengan gaji pasukan. Mendengar perkataan Wira, Mary segera bangkit. Aku mengerti. Telah selesai menyampaikan tugas ini, Wira melihat ke arah Emran dan pamannya Suryadi. Kita akan mendirikan Departemen Sains dan Teknologi di Dusun Darmadi. Kalian berdua, bertanggung jawab atas semua pendirian pabrik dan bimbingan tentang teknisnya. Mendengar perkataan itu, Emran dan Suryadi juga sangat bersemangat. Baik. Bab 1205. Tuan Wira, kami pasti akan melaksanakannya dengan baik. Setelah itu, Wira menatap ke arah Putro. Kak Putro, kita akan mendirikan sekolah swasta di Provinsi Lowala. Agar, pria dan wanita bisa belajar dengan gratis. Apa Anda dan Febrian bersedia bertanggung jawab untuk sekolahan ini? Setelah Wira selesai mengatakan itu, Putro tidak merasa ragu-ragu. Bukan hanya Putro, guru-guru lainnya juga merasa sangat senang. Yang paling mereka sukai adalah mendidik masyarakat. Nggak masalah. Kak Wira, kamu tenang saja. Biantara, kamu tetap lanjutkan operasi jaringan mata-mata. Selain itu, kita juga harus menempatkan mata-mata kita di Provinsi Lowala dan harus melaporkan setiap tindakan mereka. Setelah mendengar perkataan Wira, Biantara juga menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Setelah itu, sebarkan informasi bahwa pajak di Provinsi Lowala hanya 10%. 90% menjadi milik pribadi masing-masing. Semua orang didukung untuk bertani dan berternak.
Asalkan pekerjaan itu bermanfaat akan didukung. Perkataan Wira ini mengejutkan semua orang. Mungkin, ini adalah keuntungan terbesar yang mereka dengar sejak berdirinya kerajaan. Beberapa hari ke depan, kita mungkin akan sibuk. Produk kita juga harus lebih banyak lagi, kata Wira sambil tersenyum. Wira ingin membuat Provinsi Lowala menjadi provinsi perdagangan yang sebenarnya. Semua orang bisa berbisnis dan bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang. Yang dibutuhkan adalah produk yang lebih banyak. Baiklah, kalian pergi bekerja saja. Aku juga harus mulai bekerja. Setelah mengatakan itu, Wira langsung pergi ke pabrik dan membuat produk baru untuk membentuk pasar perdagangan yang besar di Provinsi Lowala. Dari segi makanan, saat ini Wira hanya memiliki bakso sapi. Tetapi, dia segera menciptakan bakso ikan, bakso daging, bakso ayam dan yang lainnya. Dia tentu saja menciptakan bumbu hotpot juga untuk melengkapinya. Selain itu, ada saus untuk memanggang, cake yang lezat, telur asin dan cemilan pedas juga semua produk itu tentu saja langsung diproduksi. Setelah itu, Wira kembali menciptakan beberapa barang hiburan. Seperti sepeda, troli kecil dan berbagai barang kebutuhan lainnya. Tentu saja, dia juga menciptakan papan kayu, tang dan beberapa peralatan lainnya. Selain itu, Wira menciptakan berbagai barang kaca. Bahkan, sepatu-sepatu yang dipakai saat itu adalah sepatu dari jerami atau kain. Namun, dia berhasil menciptakan sepatu kulit, tas kulit, jaket kulit dan yang lainnya. Singkatnya, dia mulai menciptakan apapun yang terpikirkan olehnya. Barang-barang ini adalah barang-barang yang tidak ada di dunia ini dan bisa dianggap semuanya adalah barang kebutuhan pokok. Saat desain itu muncul, Emran dan Suryadi tercengang. Mereka berpikir, kreativitas Wira terlalu luar biasa. Meskipun terkejut, tatapan mereka terlihat sangat gembira. Mereka adalah perajin dan menyukai barang yang bisa diciptakan dengan teknologi ini. Begitu melihat desain Wira, mereka sangat merasa senang. Dalam sekejap, semua orang di Dusun Darmadi mulai bergerak. Semuanya mulai bekerja keras sesuai kemampuannya di posisinya masing-masing. Tentu saja, ini adalah proses yang lambat. Menurut Wira, semuanya butuh waktu setidaknya setengah tahun hingga setahun baru bisa berjalan sesuai jalurnya. Dalam waktu 3 tahun, Provinsi Lowala ini baru bisa berkembang sepenuhnya. Namun selain produk-produk itu, Wira juga fokus menciptakan senjata. Dia berencana untuk mulai menciptakan tank yang terbuat dari besi sungguhan. Bab 1206. Ekonomi harus berkembang. Tetapi, kekuatan tempur tentu saja juga harus berkembang. Sekarang dia ingin membuat sebuah tank yang tidak perlu bisa bergerak. Tank besar, yang hanya perlu bisa menampung 7 hingga 8 orang. Dia akan menempatkan pasukannya ke dalam tank itu untuk berjaga di kota. 7 hingga 8 orang, dengan senapan saja sudah cukup untuk membuat banyak orang tak berdaya. Wira tentu saja juga sudah mempertimbangkan masalah penglihatan pasukan di dalamnya. Dia akan menggunakan kaca yang tebal. Jika satu lapis tidak cukup, maka dia akan menambahkannya hingga berlapis-lapis. Pokoknya, selama bisa menahan pukulan dari batu besar. Selain itu, kacanya juga tidak perlu terlalu besar. Cukup sebesar kepala orang saja agar bisa menargetkan lawan dengan tepat. Lubang lainnya di tank itu, untuk menembak lawan. Juga hanya perlu sebesar kepalan tangan saja agar senapan bisa menembak lawan. Dengan cara ini, 7 hingga 8 pasukan bisa membawa ribuan peluru di dalam tank itu. Pada saat itu, 10 tank ditambah dengan 10.000 pasukan saja sudah bisa menahan 5 hingga 60.000 rupiah pasukan. Apalagi, mereka masih memiliki granat. Selain itu, Wira juga membuat beberapa balon udara di tembok kota. Orang yang berada di balon udara itu, bisa mengawasi daerah yang sangat jauh dengan kacamata pembesar. Tentu saja bahkan saat berperang, balon udara ini juga sangat berguna. Orang di balon udara itu juga, membawa granat dan akan menembaknya dengan ketapel hingga bisa mencapai ratusan meter. Itu akan langsung menjadi serangan udara. Singkatnya, dia sudah menjadikan Provinsi Lowala ini menjadi negara paling menakutkan di dunia ini. Wira sangat sibuk.
Dan suasana di Provinsi Lowala juga menjadi gempar. Hanya mendengar pajak menjadi 10% saja, banyak masyarakat yang sudah merasa sangat bersemangat. Apalagi mereka juga mendengar, telah dikeluarkan perintah untuk membangun pabrik dan merekrut pekerja. Selama ada gaji bulanan yang bisa diterima, tentu saja banyak orang yang mendaftar dengan antusias. Mengenai pasar perdagangan, Wira sama sekali tidak khawatir. Dia bisa membuka pasar ini di Kerajaan Agrel, Kerajaan Nuala, ataupun Kerajaan Monoma. Mengenai keluarga Barus, dia juga tidak peduli. Dia yakin, begitu produk-produknya diproduksi, keluarga Barus juga akan menyetujuinya. Pada suatu hari, Ciputra dan Farel tiba di Provinsi Lowala. Saat mereka baru saja tiba dan masih berada di jarak 100 meter jauhnya, Wira sudah mengetahuinya. Dia memerintahkan Mandra untuk membawa mereka ke Dusun Darmadi. Selama perjalanan, Ciputra melihat perubahan di Provinsi Lowala. Yang paling penting adalah perubahan hati masyarakat di provinsi itu, yang sangat membuatnya merasa sangat terharu. Hanya dalam 2 bulan saja, Wira sudah membuat Provinsi Lowala ini hampir berubah sepenuhnya. Melihat semua kejadian itu, hati Ciputra merasa sangat terharu. Begitu juga dengan Farel. Saat mereka tiba di Dusun Darmadi, mereka merasa makin terkejut. Kak Wira, dalam perjalanan ini aku benar-benar terkesan. Saat bertemu dengan Wira, Ciputra langsung berbicara dengan tatapan yang dipenuhi dengan kekaguman. Mendengar perkataan itu, Wira hanya tersenyum. Semua itu baru permulaan saja. Masih belum mencapai 10% dari hasil akhir yang direncanakannya. Saat pasar di Provinsi Lowala sudah dibangun sepenuhnya, dan ada pabrik di berbagai daerah juga kota. Sehingga, semua orang bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Pemandangan pada saat itu, baru benar-benar mengagumkan. Ciputra, kalian datang tepat pada waktunya. Ayo, aku bawa kalian untuk melihat produk terbaru dari bisnis kami. Wira tidak ingin menyia-nyiakan kesempatannya. Bagaimanapun juga, dia harus menjual produk-produknya itu. Kebetulan, Ciputra datang ke sana sehingga dia bisa mulai memperkenalkan produknya kepada Kerajaan Nuala terlebih dahulu. Ciputra tidak tahu, produk unik dan aneh apa yang diciptakan Wira. Tetapi, dia tetap buru-buru mengikuti di belakang Wira dengan ekspresi yang penasaran dengan barang-barang itu. Bab 1207. Dari segi makanan, Ciputra sudah pernah mencoba hotpot dan panggangan. Dia tentu saja tidak perlu terkejut. Namun, dia terkejut dengan bumbu hotpot itu. Setelah tahu itu adalah bumbu untuk makan hotspot, dia mulai memikirkan untuk menjualnya. Selain itu, Ciputra dan Farel juga terkejut dengan cake. Setelah mencicipi cake itu satu suap, mereka langsung terkejut. Karena, ada kue yang begitu lembut. Lapisan krim mentega di atasnya, langsung meleleh di mulut. Di berbagai bakso sapi, bakso ikan, bakso ayam dan yang lainnya juga membuat mereka berseru. Nikmat. Selain makanan, Wira juga memperkenalkan Ciputra dan Farel untuk melihat sepeda, troli kecil dan yang lainnya. Dia bahkan mendemonstrasikannya sendiri. Sepeda ini nggak butuh kuda. Memang terlihat lambat, tapi nggak masalah untuk menempuh ratusan meter dalam sehari. Ini bisa memudahkan perjalanan masyarakat, kata Wira sambil mendemonstrasikan sendiri. Melihat Wira yang mengemudi sepeda dengan cepat, Ciputra makin terkejut. Hanya saja, benda ini harus dipelajari lagi. Namun, Ciputra adalah seorang ahli bela diri. Sehingga, dia berhasil mempelajarinya untuk pengemudi sepeda dalam waktu setengah jam. Hatinya merasa sangat terkejut. Benda ini terlalu luar biasa, gumamnya. Ciputra sulit membayangkan semua benda ini diciptakan oleh Wira. Selain itu, troli kecil yang berguna untuk mengangkut barang juga membuat lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan mengangkut barang secara manual. Wira juga memperlihatkan sepatu kulit yang diciptakannya. Sepatunya sangat keras, tetapi sangat nyaman untuk dipakai. Selain itu, tas kulit yang bisa digendong saat bepergian. Itu juga sangat praktis. Sementara itu, jaket kulit juga terlihat cukup keren. Jaket itu bisa tahan terhadap air dan kotoran, sehingga membuat tampak lebih menarik.
Melihat barang-barang yang begitu banyak itu diciptakan oleh Wira, Ciputra merasa makin terkejut dan kagum. Di saat yang bersamaan, dia juga merasa makin takut. Ciputra, semua barang ini akan aku produksi. Kalau kerajaan Beluana butuh, kami bisa menjualnya kepadamu. Kami bisa langsung bekerja sama dengan istana kalian. Agar kalian bisa langsung menjualnya, atau mungkin masyarakat kalian sendiri yang menjualnya. Wira, tentu saja langsung membahas kerjasama dengan Ciputra. Bagaimanapun juga, dia ingin menghasilkan uang agar Provinsi Lowala bisa makmur. Melihat barang-barang itu, Ciputra tentu saja mengerti. Kedatangan mereka itu, bisa dibilang mewakili kerajaan. Mungkin saja, barang-barang ini bisa mengubah taraf hidup masyarakat. Setelah merenungkannya sejenak, dia langsung menganggukkan kepalanya. Baiklah, kerajaan kami tentu saja setuju dengan hal ini, kata Ciputra sambil tersenyum untuk menyetujui tawaran Wira. Wira merasa sangat senang. Kerajaan Beluana memiliki 4 provinsi dan jumlah masyarakatnya juga mencapai puluhan juta orang. Jika bisa menjual produknya kepada mereka, hal itu tentu saja akan mempercepat peningkatan ekonomi kerajaan Lowala. Kak Wira, hari ini aku datang ke sini untuk minta maaf kepadamu. Pada saat itu, Ciputra tiba-tiba berbicara. Mendengar perkataan itu, Wira tersenyum. Ciputra, kata-kata ini sungguh lucu. Orang mementingkan dirinya sendiri, adalah hal yang wajar. Aku nggak marah. Wira langsung mengatakan perasaannya yang sebenarnya. Dia bukan orang yang berpikiran sempit. Dia bisa memahami ketakutan Sigra. Sehingga, dia tidak marah. Tapi bagaimanapun juga, kita berteman. Kamu juga sudah melakukan begitu banyak untuk kami. Tapi, kami benar-benar minta maaf, kata Ciputra dengan sangat tulus. Ciputra, kita berteman dan hal ini nggak akan berubah. Jadi, jangan terlalu memikirkannya. Aku nggak peduli, kata Wira sambil tersenyum dan menepuk bahu Ciputra. Hehe. Baiklah, Kak Wira, kamu tahu apa yang sudah terjadi di kerajaan Nualakan. Pada saat itu, Ciputra kembali berbicara. Mendengar perkataan itu, Wira menganggukkan kepalanya dan tersenyum sebentar. Benar, sepertinya ayahmu nggak puas dengan kejadian itu ya. Bersambung.